Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini eksklusif Mr. X berada di sini karena ini itu kejadian yang cukup langka ya teman-teman ya. Bisa dibilang kejadian yang cukup unik ya. Kenapa? Karena di belakang saya ini dan ini itu mereka itu melakukan sumpah pocong gitu teman-teman. Mereka melakukan sumpah pocong, tetapi dua-duanya itu nggak ada yang bangun hingga sekarang. Ini mengerikan. Entah itu dua-duanya salah atau bagaimana, kita nggak tahu. Biasanya kan kalau mereka melakukan sumpah pocong berarti mereka yakin kalau diri mereka itu nggak bersalah gitu teman-teman. Dan ini mereka berdua itu nggak pernah bangun sudah 2 minggu teman-teman. Berarti kan mereka berdua itu mungkin bersalah, ataukah mungkin mereka berdua terjebak atau bagaimana, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu, Allahu alam. Dan mereka berdua ya, ini itu nggak pernah didatangin lalat, semut gitu teman-teman ya. Dan di sini ini ada sebuah gubuk ya, sengaja dilakukan seperti ini karena gubuk ini memang terjadi sesuatu hal yang tak lazim ya. Ini di gubuk ini, astagfirullahaladzim, ini lampunya ya teman-teman ya, lampu saya pun mulai agak disconnect. Kita nggak tahu tadi redup nyala redupnya, padahal ini saya sendirian teman-teman ya. Saya nggak berani mengajak kameramen saya karena di tempat ini cukup mengerikan karena ada sesuatu hal yang sangat ekstrim. Kalau ada orang lain di sini yang tidak memiliki kemampuan khusus, maka dia akan mengalami suatu gonjangan ya, kayak terdapat halusinasi di dalam pikirannya. Makanya saya sendirian. Orang yang kesini itu harus fokus gitu teman-teman. Karena ada orang yang kesini 2 orang ya. Yang satu fokus, yang satu nggak fokus. Mereka melihat mereka berdua, terus mereka merasakan takut yang sangat luar biasa. Halusinasi mereka berjalan. Yang satu melihat dia dan dia terbang ya, berdiri menghampiri dan teriak-teriak. Padahal mereka berdua itu tetap diam di situ ya. Karena ini efek halusinasi di tempat ini. Nah, di tempat ini ya, terjadilah waktu sebelum adanya sumpah pocong mereka berdua ya, terjadilah suatu hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin karena mereka itu melakukan kayak tradisi, bukan tradisi ya, ya ritual ike-ike kayak gitu, bisa dikatakan seperti itu teman-teman, terhadap seorang wanita. Nah, wanita itu hamil dan wanita itu berkata, saya dihamili oleh dia gitu. Dan dia berkata, tidak, saya tidak menghamilimu. Justru yang berkata orang itu yang melakukan hal tersebut gitu teman-teman. Dan wanita itu akhirnya mengaku bahwa wanita itu memang agak sedikit nakal ya, bisa dikatakan nakal, tapi wanita itu minta pertanggungjawaban dari 2 orang tersebut. Yang satu orangnya gemuk, yang satu orangnya biasa saja gitu teman-teman ya. Dan mereka berdua nggak mau mengakuinya ya, nggak mau mengakuinya. Yang gemuk ini adalah anak orang kaya, yang ini adalah anak orang biasa. Mereka nggak mengakuinya. Dan wanita tersebut memang agak sedikit nakal, bisa dikatakan nakal. Kenapa? Karena ketika ada gerombolan orang yang minum-minum kayak gitu, dia selalu mengikutinya. Dan ketika dia mabuk, dia nggak sadar ya, entah itu diapain atau dilakukan sesuatu hal yang tidak lazim, dia itu memang sebenarnya kayak sadar nggak sadar, tapi dia mau aja gitu teman-teman. Dan ketika dia hamil, dia minta pertanggungjawaban kepada si yang ini, yang kurus, karena dia itu
ganteng ya. Kalau yang ini kan hanya kaya, tapi yang ini ganteng. Jadi wanita itu memilih yang ganteng gitu teman-teman. Dan mereka berdua nggak mau mengakuinya kalau mereka yang menghamilinya, karena mereka tahu wanita itu adalah wanita murahan. Tapi mereka sudah dua-duanya, kata si wanita itu, mencoba. Memang yang satu yang gemuk itu mencoba ya, mencoba di tempat ini karena rame-rame. Yang satu mencoba di tempat lain ya, di tempat lain, tapi tidak di sini, di tempat lain ya. Tapi kata si wanita tersebut private, makanya saya nggak berani ngajak wanita itu ke sini, nanti dia kayak halusinasi, malah kayak kesurupan. Nah, ini saatnya saya datang ke sini untuk membangunkan mereka, karena ini sudah berlebihan ya, berlebihan ya. Kalau mereka berdua gak mau mengakuinya ya, kita lihat saja tes DNA aja ketika anak itu lahir ya. Tes DNA mirip ke siapa, atau mereka berdua atau ke orang lain juga bisa jadi. Soalnya ini wanitanya cukup murahan, tapi kenapa mereka mau melakukan sumpah pocong? Karena mereka ingin terhindar dari fitnah ya. Tapi mereka sudah mencoba, sama-sama mencoba wanita yang agak kurang baik ya. Memang si wanita tersebut lumayan cantik ya, cuman akhlaknya aja kurang baik. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita atau saya akan mencoba melakukan ritual tersebut. Ini saya perlihatkan dulu ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini saya perlihatkan dahulu teman-teman ya. Ini sudah kondisi 2 minggu seperti ini ya. Ini kondisi 2 minggu seperti ini ya. Ini gubuk yang memang sengaja dibangun untuk orang yang berteduh di tempat ini ketika hujan, tapi mereka berdua melakukan hal yang tidak baik. Oke, ini dari sini aja ya, dari samping ya. Mudah-mudahan ritual ini berjalan dengan lancar. Saya bisa membangunkan mereka. Dan ini ketika hal ini terjadi, nggak ada yang mau datang ke sini lagi karena adanya halusinasi tersebut. Nah, ini himbauan buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan sampai ketika kalian melihat jasad yang sudah tertidur ataupun pocong yang sudah tertidur, kalian jangan sampai melangkahinya. Itu nggak sopan, itu nggak baik ya teman-teman. Oke, ini pocong masih hidup. Ini masih hidup, dan ini juga masih hidup. Yang saya rasakan, saya bisa merasakan detak jantungnya. Cuman mereka itu nggak bangun. Ini mungkin terjebak di alam sana ya. Oke, kayaknya ini memang benar-benar terjebak. Oke, saya akan coba masuk ke alam mereka ya. Saya akan menghitung mereka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullah. Oke. Saya menemukan mereka. Ternyata benar, mereka itu nggak bisa keluar teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, pulang. Kalian masih hidup. Pulang, 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 pulang.
Ini mereka merasakan ya, yang dirasakan oleh mereka itu kayak baru sehari teman-teman. Karena kalau di alam gaib itu kita sehari aja di sana kita sudah melewatkan berhari-hari, berjam-jam, bahkan berminggu-minggu di alam dunia nyata gitu teman-teman. Kalian berdua bangun, 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 bangkit, bangkit dari tempat ini, bangun dan bangkit. Kalian sudah lama, sudah seharian di sana. Saatnya pulang, 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 pulang. Mereka mulai bergetar teman-teman. Pulang, pulang, pulang. Bangun Pak, bangun Mas, bangun Mas, bangun Pak. Oke, bentar, saya akan buka. Bismillah. Ternyata mereka nggak pakai baju teman-teman. Astagfirullahaladzim, ternyata ini memang anak orang kaya, rambutnya pirang ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke teman-teman, ini kita lihat mereka ya. Mereka itu belum sadar total ini, tapi mereka sudah mulai bangun teman-teman. Kita tunggu aja sekitar 1 atau 2 menit, mereka akan sadar. Mungkin akan kebingungan ya nanti. Oke, kita lihat aja. Kita lihat 1 sampai 2 menit mereka akan sadar. Ini orang kaya yang ini masih lebih muda tapi udah gemuk badannya. Dan ini yang katanya itu ya nggak ada yang miskin sih sebenarnya orang yang hidup di dunia. Orang yang miskin itu kayak orang yang kurang lengkap. Ya. Yuk bangun, 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 bangun. Kalian semua bangun, 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 bangun. Bingung, bingung, bingung. Sekarang nggak pakai baju. Kenapa? Kenapa Mas? Tapi yang saya lihat Bapak ini kok kayak lebih tua ya. Ya beda dengan yang ini ya. Ini gemuk tapi masih muda. Kenapa? Gak ada yang mati, gak ada yang mengaku.
Bingung. Oke. Dari sini memang terbukti kalau anak yang di dalam wanita tersebut bukan anak kalian berdua. Cuman kenapa kalian gak bangun-bangun ya? Karena kalian pernah mencoba wanita itu tapi kalian tidak mengakuinya. Jadi kita nggak pengakuan karena kita itu pernah berhubungan dengan dia. Iya. Mencoba. Makanya lebih baik kalian mengakuinya daripada nanti kalian mati. Tapi kalian nggak perlu harus bertanggung jawab atas anaknya, karena yang saya lihat itu memang di dalam kandungan itu bukan dari anak kalian berdua, itu dari anak orang lain. Soalnya itu wanita memang nggak baik ya. Makanya kalau kalian ingin melakukan hal itu, segera menikah, cari pasangan yang tepat buat kalian. Ya, kita salah. Berarti anak itu bukan anak kami. Bukan. Jadi mulai sekarang kalian ulang nanti sholat taubat nasuh. Ya, kalian berdua ya. Ya, nanti kita pulangkan sholat taubat nasuh dan bertobat sungguh-sungguh. Kalian tahu nggak? Kalian di sini udah berapa lama? Kita nggak sadar. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Dua minggu. Lihat kalender. Sekarang tanggal berapa? Tapi kita nggak ngerasain selama 2 minggu. Enggak, soalnya kalian di alam goib. Sekarang kalian saya minta pulang ya. Baju kalian di mana? Memang kalian kayak gini nggak pakai baju? Siapa yang menyuruh? Kita cuma disuruh. Siapa? Memang ada ustadz yang mau menyuruh kalian seperti ini? Atau kalian memang hanya coba-coba? Yuk kita buktikan. Kita sih hanya coba-coba. Kalau hal kayak gini jangan dipakai buat coba-coba. Kita salah. Yang melakukan hal kayak gini berapa orang? Kok kabarnya sampai menggelegar keluar-luar sana? Sekitar. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita kemana ini? Udah, sekarang kalian ikut saya akan mengantar kalian berdua pulang ke rumah masing-masing demi keamanan kalian ya. Ayo bangun, pulang. Kalian menggunakan pakaian ini aja ya. Pulang, ayo. Ini teman-teman, kalian jangan sampai mencoba hal-hal yang seperti ini hanya karena untuk gengsi ataupun gaya-gayaan ya. Ini sangat mengecewakan ini teman-teman. Dan kalian kalau mau berhubungan dengan orang ya, itu janganlah berhubungan dengan orang yang murahan ataupun orang yang mau berhubungan dengan lebih satu pria ya. Itu nggak baik ya, nggak ada hikmahnya, nggak ada untungnya, tetap kan banyak ruginya ya. Makanya carilah wanita yang mau hanya dengan satu pasangan seperti itu teman-teman. Karena di dalam hukum Islam nggak ada wadah ya, nggak ada wadah yang bisa menerima banyak. Hanya ada satu dalam Islam ya. Karena wanita itu ibarat gembok ya. Kalau pria itu ibarat kunci ya. Jadi gembok itu hanya boleh dibuka dengan satu kunci yang pas. Jangan sampai dibuka dengan semua kunci gitu teman-teman. Kalau gembok bisa dibuka dengan semua kunci, berarti itu gembok yang sudah dol
Artinya wanita yang sudah tidak memiliki perasaan, rasa cinta, rasa cemburu, hanya rasa nafsu seperti binatang. Ya. Sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang. Pulang.